Su Yuntian. Sebagai wakil ketua aliansi bela diri Daxia, wakil pemimpin aliansi. Kau justru berkolusi dengan orang-orang dari Huaguo untuk mencelakai dunia persilatan. Hari ini, aku di sini untuk menghukummu dan untuk mengambil nyawamu. Hanya semut-semut. Berjuang sia-sia. Empat Raja Langit. Mengapa kalian belum menunjukkan diri? Omong kosong apa empat Raja Langit itu? Mereka cuma buronan yang masuk dalam 10 besar. Tak peduli berapa banyak, aku akan membunuh mereka semua. Jika aku mengalahkanmu, aku akan peringkat pertama di dunia. Kau yang menduduki peringkat nomor 1 sebenarnya adalah milik bangsa Daxia, penjahat terbesar. Dengan dosa-dosa terbesar, iblis yang tangannya berlumuran darah segar. Kau tidak berhak menghakimi kami. Jika kami mengalahkanmu hari ini, kami akan melenyapkan ancaman bagi rakyat. Aku selalu melakukan kejahatan. Tapi hari ini aku akan berbuat baik. Sempurna. Aku juga akan mencarimu. Karena kalian ingin menjadi roh jahat. Maka jangan salahkan aku. Cuma kalian 4 penjahat besar yang untuk mengolah teknik jahat, membantai desa-desa. Hukuman mati. Lebih dari pantas. Kau memakai topan. Tapi aku Su Yuntian. Tetap tahu siapa dirimu. Aku sudah lama menyelidikimu. Ayo. Lin Shui. Dewa pembunuh malam. Hari ini aku akan membunuhnya tepat di depanmu. Ini istrimu bukan? Jika kau tidak ingin dia mati, maka ambil pedang di tanganmu. Dan tusuk di sini. Tusukan. Kakak Shui, jangan pedulikan saya. Saya baik-baik saja. Ayo, Lin Shui. Jika kau berani coba saja. Tapi apakah pedangmu lebih cepat? Atau bilah pedangku yang lebih cepat? Berhenti. Kakak Shui, tanggung jawabmu adalah kepada dunia, bukan kepadaku. Lan El. Ayo pergi. Kakak Shui, saya minta maaf. Kita tidak bisa bersama selamanya. Tidak. Tolong jaga baik-baik. Anak. Kita. Lan El. Lan El. The film was translated and narrated by M Media. Xiao Yao. Itu kau.
Ini aku. Kenapa? Itu karena aku ingin membunuhmu. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Kau menggunakan pedang ini untuk menusuk ibuku sampai mati. Tidak. Aku tidak. Jangan jelaskan lagi. Aku sudah melihatnya. Kau tidak hanya mencoba membunuh ibuku. Kau juga mencoba membunuh Paman Zhou. Dia adalah seorang yang sangat dihormati. Wakil pemimpin aliansi dunia persilatan. Tapi dia adalah ayah kakak Ming Cheng. Kakak Ming Chengmu. Tepat sekali. Yu Yao adalah kekasihku. Orang tua bangka. Pergi ke neraka. Orang tua bangka. Berhenti. Kakak Ming Cheng. Cepat pergi. The film was translated and narrated by M Media. Kakak. Kakak ipar. Kakak. Hei kakak. Putri kedua. Masih bernapas. Cepat. Cepat bawa dia kembali dan selamatkan dia. Bos dua yang itu. Baiklah. Ini dia. Pak Tualien, mengapa kau tutup begitu cepat hari ini? Banyak pelanggan hari ini. Xiaobingnya cepat habis terjual. Sampai jumpa besok. Xiao Yao. Terjual dengan baik hari ini. Jangan panggil aku Xiao Yao. Aku bukan putrimu. Aku nggak punya ayah pembunuh sepertimu. Uang sedikit ini. Buat tambal gigiku aja nggak cukup. Dan kau masih berani makan. Dasar orang tua bangka. Makan yang kau tahu hanya makan. Kau belum juga sapu halaman. The film was Siapa sangka? translated and Lin Se narrated Shui by penguasa M angin Media. dan awan. Justru akan memiliki putri yang bodoh dan kejam. Beraninya kau menghina adikku Yu Yao. Memanggilku kejam. Dasar pembunuh istri. Aku membesarkanmu selama 5 tahun. Dan itu masih belum cukup berbakti. Bukan begitu cara berpikirmu. Yu Yao mencoba membunuhmu. Kenapa kau masih padanya? Begitu setia dan berbakti, apakah kau yang bodoh? Atau dia? Ayo. Permainan harian telah dimulai. Apakah sakit? Berteriaklah. Teriakan. 5 tahun. Mendapat pukulan brutal setiap hari. Pasti terasa sangat memuaskan, kan? Bukan. Yu Yao bahkan menusuk dantianmu. Kenapa kau belum mati juga? Kenapa kau belum mati juga? Jangan lihat aku seperti itu. Itu membuat seolah-olah aku menganiaya orang tua. Ini semua yang pantas kau dapatkan. The film was translated and narrated by M Media. Yang nomor 1 di dunia persilatan, Dewa Pembunuh. Yang paling harus kau sesali adalah tidak membunuhku saat itu.
Sekarang aku akan membuatmu tidak bisa hidup. Dan tidak bisa mati. 5 tahun. Genap 5 tahun. Mengapa kamu tidak mau percaya bahwa ayahnya adalah orang yang membunuh ibumu? Yang mulia hamba Anda ingin melaporkan. Turnamen 4 tahunan. Seni bela diri akan segera dimulai. Para ahli seni bela diri dari segala penjuru sudah tiba di ibu kota. Sayang sekali Dewa Pembunuh Malam masih belum ditemukan. Kali ini posisi teratas di peringkat surgawi. Aku khawatir itu masih akan diambil oleh orang-orang Huagul. Melapor kepada Yang Mulia. Saya telah menemukan keberadaannya. Bagus, ikut aku sekarang juga. Sesuai perintah Anda. Kakak Sui, apa kau baik-baik saja? Aku sudah bertekad untuk tidak menemuimu lagi. Tapi aku tidak bisa mengendalikan kerinduanku padamu. Mari kita bertemu sekali ini saja. Ibu, akankah kita segera bisa melihat ayah? Aku sangat merindukannya. Tian Er, jadilah anak baik. Nanti saat kau bertemu ayah, kau tidak boleh nakal. Bacakan saja klasik 3 karakter untuknya. Tapi ibu, aku hanya ingat beberapa baris pertama. Tidak apa-apa. Kalau tidak, mau belajar bela diri dari ayah. Belajar seni bela diri. Kakak Ming Cheng, kau istirahatlah sebentar. Orang tua bangka ini, dia tidak akan membiarkan kita menikah. Aku akan membunuhnya sekarang juga. Sekarang belum saatnya menikah. Setelah dapat restu permaisuri dan menjadi jenderal pengawal kekaisaran, aku akan menikahimu. Aku bosan dengan permainan ini. Aku akan membunuhnya sekarang juga. Berhenti. Siapa kau? Kau bilang berhenti dan aku harus berhenti. Kau adalah Kakak Sui. Xiao Ying. Mengapa kamu ada di sini? Bagaimana kau bisa berakhir seperti ini? Ceritanya panjang. Wanita gila, beraninya kau memukulku. Siapa kau? Barusan itu kau yang mencambuk Kakak Sui. Xiao Ying. Orang ini membunuh ibuku. Dan juga membunuh ayah kakak Ming Cheng. Apa kau yakin ingin melindunginya? Lin Yao, aku tidak pernah menyangka kau akan menjadi seperti ini. Dia adalah ayah kandungmu. Aku tidak punya ayah seperti itu. Diam. Kakak Sui. Dan Tianmu belum pulih. Mana pil penambal langit yang kuberikan? Pil penambal langit. Obat berharga seperti pil penambal langit. Pria sepertimu tak pantas memilikinya. Tentu saja ada padaku tuan mudamu ini. Kau. Serahkan. Cepat serahkan. Tidak. Kakak Sui. Cepat minum pil ini. Dan Tianmu akan segera pulih. Kau tunggu saja. Tunggu. Kalian semua pergi berjaga di luar. Seperti yang Anda perintahkan. Seperti yang Anda perintahkan. Lin Tian, kemarilah. Lihat siapa ini. Lin Tian. Marga dia adalah Lin. Dia adalah anakku.
Xiao Ying. Aku minta maaf. Aku tidak melindungi kakakmu dengan baik. Aku. Kakak Sui. Kakak sudah tidak ada di sini. The film was translated and narrated Tapi kau by masih M punya aku. Media. Besok, aku akan segera kembali ke istana. Aku harus kembali ke istana mewarisi tahta. Mulai sekarang, aku tidak akan bisa sering mengunjungimu. Kau harus benar-benar menjaga dirimu baik-baik. Aku akan. Kakak Sui. Aku mencintaimu. Ini adalah takdir kita. Bahwa kita tidak bisa bersama. Oleh karena itu, biarkan aku yang pertama. Padamu. Ayah, aku sangat merindukanmu. Aku ingin membacakan klasik 3 karakter untukmu. Dia adalah putra Lin Sisui. Aku Lin Sisui punya seorang putra. Aku juga merindukanmu. Keluarga kita akhirnya bersatu kembali. Siapa di sana? Berhenti. Serangan musuh. Kakak Sui, cepat minum ramuan ini. Ling Er, jaga Lintian baik-baik. Aku akan keluar dan melihat. Ya. The film was translated and narrated by M Media. Berhenti. Cantik. Kita bertemu lagi. Beraninya kau? Jangan bersikap tidak sopan kepada tuanku. Beraninya kau? Tentu saja tuan muda ini punya keberanian, serta status dan kedudukan. Anak muda dari keluarga Su. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Seseorang tertarik pada kecantikanmu. Seseorang tertarik pada kecantikanmu. Memang benar. Si cantik yang dikenal seluruh negeri. Prajurit Huaguo, apa kalian mencoba untuk memulai perang dengan negara Daxia? Ya, Maman. Kau. Kembali ke tanah air, nikmati bunga sakura. Kami tidak akan memulai perang. Lancang. Berlututlah sebelum kau bicara. Sudah selesai belum? Apa kau kira dirimu permaisuri? Jika kau tidak pergi sekarang, kau akan dibunuh tanpa ampun. Jadi begitu. Karena Yang Mulia menolak untuk memberi muka. Maka aku hanya bisa bertindak sendiri. Cantik dalam penampilan The dan film pandai was bela diri. translated and Hanya narrated saja, by M Media. temperamenmu sedikit buruk. Aku akan memberimu kesempatan. Mohonlah padaku. Mungkin aku bisa melepaskanmu. Kau tahu apa yang kau lakukan? Ini dosa yang hancurkan 9 generasi. Biar ku beritahu. Tuan muda ini tahu beberapa orang berkuasa di ibu kota dan memiliki status di dunia persilatan. Denganmu, kau tidak pantas bersaing denganku. Nona Hua. Kau. Jika kau mengikuti kami para prajurit Huaguo, kau bisa hidup mewah mulai sekarang. Aku juga bisa membawamu kembali ke negaraku sebagai selirku. Beraninya kau, lalu apa kau tahu? Bahwa kau sedang mendatangkan bencana bagi Huaguomu, bencana pemusnahan. Kau menyamar jadi permaisuri Daxia.
Ini adalah kejahatan besar. Nona Hua, kau seharusnya tetap menghadapi kenyataan. Bajingan. Kau berani menggigitku. Dan kau berani menyamar sebagai permaisuri Daxia. Aku akan mengajarimu cara menyamar. Mungkinkah kau benar-benar permaisuri Daxia? Kau benar-benar bangsawan kekaisaran. Pola itu hanya bisa dikenakan oleh kaisar. Mungkinkah kau adalah wanita tercantik di Daxia? Permaisuri Daxia. Huang Puyin. Aku memang permaisuri saat ini. Huang Puying. Sekarang kau tahu rasa takut, bukan? Cepat lepaskan aku. Ampuni hamba yang mulia. Hamba ini pantas dihukum mati berkali-kali. Kain ini. Aku ingat sekarang. Sutra ini. Ini adalah yang Hua Guo kirim UPT ke Istana Daxia. Pasti permaisuri. Kain terakhir diserahkan kepada pejabat penting dari Istana Kekaisaran. Pasti kain ini yang beredar keluar. Aku tahu itu. Seseorang dari tempat ini yang datang berlari ke sini. Bagaimana mungkin dia seorang permaisuri? Dan dia bahkan tahu si Anu itu, Lin Shui. Aku tidak peduli siapa kau. Mulai sekarang, kau adalah milikku. Milik Yamamoto Ryuichi wanita. Kau berharap. Mulut yang cukup keras kepala bukan. Namun, aku menikmati menaklukkan. Wanita keras kepala. Ibu. Rakyat Huaguo. Atas tindakan kalian, aku akan membuat seluruh Huaguomu membayar harganya. Jenderal, Tuan Song, ini gawat. Yang mulia telah diculik. Apa? Ini. Kapan? Siapa yang melakukannya? Orang-orang Huaguo. Baru saja. Keluarkan perintah. Kota harus dikunci ketat. Awasi semua pergerakan orang Huaguo. Pengawal kekaisaran. Siap. Semua unit bergerak. Ikuti aku. Ya. Buka pintunya, buka pintunya. Pencarian darurat. Ada apa ini? Mereka tak sungguh-sungguh mau tolongkan. Mungkinkah dia benar-benar semacam bangsawan kekaisaran? Tidak mungkin. Pihak militer, bagaimana mereka bisa bertindak begitu cepat? Kalau tidak, kenapa kau tidak melepaskannya dulu? Tidak. Gadis Huaguo secantik itu. Bagaimana mungkin aku membiarkannya sia-sia begitu saja? Lapor Tuan, ada perguruan bela diri Huaguo di depan. Pergi, masuk dan geledah. Baik Tuan. Pencarian darurat. Buka pintunya. Ini gawat. Pengawal istana akan menangkap kita. Bala bantuanku sudah tiba. Masih keras kepala melawan. Ini adalah kerajaan Daxia. Di mana kau berencana bersembunyi? Kau. Diam. Pengawal. Bawa dia pergi. Bersembunyilah dengan baik. Cepat. Kalian semua. Maafkan aku. Cantik. Kami juga. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Maaf membuatmu melalui ini. Bawa dia pergi. Pencarian darurat. Tunjukkan izin perjalanan kalian. Kalian semua masuk dan geledah. Kami semua adalah teman dari Huaguo. Datang ikut turnamen bela diri. Semua warga negara yang taat hukum, yang sedang dicari. Justru kalian dari Huaguo.
Lapor tuanku. Tidak ditemukan apa-apa. Tinggalkan beberapa orang untuk memantau tindakan mereka. Sisanya, ikuti aku. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Turnamen seni bela diri besok. Berpartisipasi seperti biasa. Ngomong-ngomong, kita harus berpura-pura bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi. Kau dimengerti? Baik. Pencarian yang begitu menyeluruh. Namun Xiao Ying tidak ditemukan. Di mana sebenarnya kamu? Guru, hari ini adalah konvensi seni bela diri. Babak penyisihan. Mari kita pergi bersama dan mendapatkan peringkat yang baik. Hanya kalian semua, kalian perlu latihan lebih. Hari ini aku gurumu, pasti akan meraih peringkat yang bagus. Nanti, aku akan meminta Yang Mulia Permaisuri untuk posisi jenderal. Kakak Ming Chengku sudah berjanji akan membantuku. Benarkah? Guru memang yang terbaik. Kompetisi seni bela diri Kerajaan Daxia. Babak penyisihan. Dimulai sekarang. Semua peserta, kalian bisa naik ke panggung sekarang. Sudah dimulai. Dunia seni bela diri Daxia. Tidak mungkin. Hanya gerakan mencolok dan kaki mewah. Kalian harus lihat kami orang Huaguo. Siapa bilang Daxia tidak punya bakat dalam perebutan peringkat surgawi ini? Daxia pasti berani rebut posisi pertama. Berani rebut dan kuasai posisi pertama. Dengan berani merebut posisi pertama. Buka mata anjingmu dan lihat. Yang nomor 1 di bawah langit. Tak lain Miyamoto Z dari Huaguo. Bahkan 10 besar peringkat surgawi pun. Dan kami belum melihat bayangan orang-orang Daxia kalian. Yang disebut dunia seni bela diri Daxia. Di mata kami orang-orang dari Huaguo. Tidak lebih dari lelukon. Gerakan mencolok dan kaki mewah. Menghibur diri sendiri. Hanya sampah. Siapa bilang Daxia tak punya bakat? Pertunjukan bagusnya dimulai. Seni bela diri Daxia kita sangat mendalam dan tak terduga. Kalian dari Huaguo terbutakan oleh sehelai daun. Bagaimana bisa melihat Gunung Tai? Kupikir itu semacam pahlawan perkasa. Tapi ternyata seorang wanita. Apa yang kubilang? Dunia seni bela diri Daxia. Itu hanya gerakan mencolok. Itu sesuatu yang dipraktikkan wanita. Kau 5 tahun yang lalu. Dewa pembunuh malam Daxia kami. Terkenal di dunia seni bela diri. Tak tertandingi. Setelah malam itu, dia tidak pernah muncul lagi. Memang benar. Dewa pembunuh malam. Buronan paling dicari. Jika dia bisa bertindak, orang-orang Huaguo ini tidak akan sebanding sama sekali. Dewa pembunuh malam. Hanya seorang kriminal. Sekarang, aliansi bela diri dan istana kekaisaran secara bersamaan memburunya. Dia berani tunjuk wajah. Hari ini, kejayaan dunia persilatan Daxiaku akan dipertahankan oleh Kulin Yu Yao. Yu Yao memang datang untuk bertanding. Dengan tinju bunga plumnya yang belum matang, dia tidak akan melangkah jauh sama sekali. Apa yang harus kita lakukan? Saya Lin Yu Yao dari Daxia. Dengan ini menerima tantangan. Xiao Yao, dengarkan ayahmu. Turunlah dulu. Kungfumu masih jauh dari mahir. Orang sepertimu. Bagaimana mungkin kau tahu? Apa itu kejayaan dunia persilatan Daxia? Atau apa itu tulang punggung rakyat Daxia? 10 hari kemudian, aku ditakdirkan untuk menjadi seorang jenderal. Pilar Daxia. Baru saja. Kau yang paling keras berteriak bukan? Kalau begitu datang dan rasakan. Tinju seorang wanita Daxia. Jonya kecil. Dia punya beberapa keterampilan.
Sialan, bagaimana wanita ini begitu kuat? Tidak mungkin. Aku sama sekali tidak boleh kalah. Bagus. 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 The film was Akanmu. Tapi suatu hari, kamu akan tahu kebenarannya. Elixir ini bisa membantumu memulihkan kultivasimu. Kamu harus meminumnya dulu. Aku tidak mau. Ayah tidak akan menyakitimu. Orang tua bangka. Penampilanmu cukup bersemangat hari ini. Justru, aura gagah dan romantis. Aku hampir lupa. Aku belum melakukan latihan harian hari ini. Ayah, kau tidak bisa memukulnya. Kultivasimu telah pulih. Beberapa tahun terakhir ini, kamu memanfaatkan kultivasiku yang hilang, membuatku alami banyak hinaan. Beberapa pukulan ini adalah apa yang pantas kamu dapatkan. Mengingat ayahmu dibunuh olehku. Untuk sekarang nyawamu kuampuni. Kalau berani tak hormat padaku lagi, akan kucabik kau jadi ribuan kaping. Mulai sekarang, jangan kita memprovokasikannya lagi. Kemana saja kau lari 2 hari ini? Bertarung di Ren pun kau tak datang. Aku ada urusan di ibu kota. Aku harus berurusan dengan beberapa teman. Benarkah? Tidak pergi memprovokasi wanita lain. Apa yang kau pikirkan, Kak Yuyao? Hatiku untukmu. Belumkah kau tahu? Aku menunggumu bertarung di arena. Kalau begitu aku akan mencari cara memperkenalkanmu ke permaisuri dan membuatmu diangkat sebagai jenderal. Sudah berapa kali kau mengatakan itu? Bahkan sebelum hari itu tiba, kau tidak akan pernah tahu rubah betina mana yang akan memikatmu pergi. Nona muda. Benarkah? Kataku Su Mingcheng. Kemana saja kau 2 hari ini? Jadi kau di sini selama ini, menyimpan selir di rumah emas. Nona muda. Apalagi yang ingin kau katakan? Aku adalah bibi dari pihak ibumu. Kenapa kau perlakukan aku begini? Kau bilang kau bibi dari pihak ibuku. Dari semua orang yang bisa ditiru, kau meniru bibi dari pihak ibuku. Apa kau pikir aku tidak tahu? Ibuku adalah seorang yatim piatu, tanpa kerabat. Melihat ibuku sudah meninggal, tidak ada yang bisa memverifikasi begitu. Beraninya kau menggoda tunanganku. Lin Yiyao, aku adalah permaisuri saat ini. Apa yang telah kau lakukan adalah kejahatan setara pemusnahan klan. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa pergi bertanya pada ayahmu. Jangan sebut-sebut pembunuh mati itu. Kalau begitu dari tangan kiriku, lepaskan cincin pemanahku. Itu adalah tanda kerajaan. Apa kau pikir aku akan mempercayaimu? Ayo pergi. Su Mingcheng, kau pikir kau mau pergi kemana lagi? Kak Yuyao. Mengapa kau marah? Bagaimana aku marah? Ini semua karena kau memelihara selingkuhan. Tepat di depan mataku. Kau benar-benar melakukannya. Memelihara gundik. Apa yang kau bicarakan? Apa kau tidak mengerti? Kalau begitu katakan padaku. Wanita yang dikunci di ruang bawah tanah. Siapa sebenarnya dia? Berani bilang tak ada selingkuh. Maksudmu wanita itu? Wanita itu bahkan mencoba memukulku. Bagaimana mungkin?
Aku punya hubungan dengannya. Lalu bagaimana dia bisa berakhir di rumahku? Hari itu dia ditangkap oleh prajurit Huaguo. Akulah yang menyelamatkannya. Dan membawanya pergi. Lalu kau menguncinya. Kau tidak membiarkannya pergi. Dan kau bilang tak berniat jahat. Wanita itu, dia gila setiap hari. Dan bahkan mengaku sebagai permaisuri. Jika kulepaskan dia justru menggigitku. Dia benar-benar orang gila. Sebentar dia bilang dia bibi dari pihak ibuku. Beberapa saat lalu ia dikatakan permaisuri. Benar sekali. Bisakah kau membantuku melihatnya? Cincin jempol siapa ini? Cincin jempol seperti ini di antara keluarga kaya di ibu kota cukup umum. Bagaimana kalau begini, Kak Yuyao? Aku cari orang untuk bertanya buatmu. Nanti ku kasih tahu setelah tahu. Aku benar-benar ada urusan lain. Aku harus pergi dulu. Wanita di ruang bawah tanah itu, kau sama sekali tidak boleh menyentuhnya. Aku akan menyentuhnya. Kau bilang tak punya niat jahat. Cuma hantu yang percaya. Dewa pembunuh malam telah muncul. Dia juga membunuh kedua muridmu. Apel, membuli yang lemah dengan kekuatan. Guru besar seni bela diri macam apa itu? Dikatakan seni bela dirinya, lagi, telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dia menghilang selama 5 tahun. Dia meningkat. Apa kau pikir aku belum meningkat? Beberapa tahun terakhir ini, aku secara khusus mempelajari jurus untuk melawan tinju koming miliknya. Dewa pembunuh malam. Aku akan mengambil nyawa anjingmu. Nyawa anjing siapa yang kamu inginkan? Sepertinya pelajaran dari 5 tahun lalu tidak cukup dalam. Dewa pembunuh malam. Kau membunuh murid-muridku. Keahlian macam apa itu? Jika kau punya nyali, bertandinglah denganku. Bertanding denganmu. Apakah kamu pantas? Dua muridmu menculik wanitaku dan berniat berbuat tak senonoh. Ini bukan instruksimu kan? Bagaimana mungkin? Bagaimanapun juga aku adalah dari alam abadi bumi, seorang guru besar generasiku. Bagaimana mungkin aku melakukan hal sekeji itu? Sekarang wanitaku hilang. Pasti seseorang dari Huaguo. Serahkan dia segera. Kau tidak bisa menemukan wanitamu. Dan kau menuntutnya dariku. Apa kau punya bukti? Tidak perlu bukti. Ini adalah perintahku kepadamu. Kau. Pria bisa mati tapi tak boleh dihina. Aku ingin berduel denganmu. Baiklah, beri aku waktu 3 hari. Aku akan membantumu mencari. Tidak. Hanya 1 hari. Jika tidak, jika aku bertemu siapapun dari Huaguomu, aku akan membunuh 1 untuk setiap orang yang kulihat. Kau. Seorang guru besar dari generasimu. Sama sekali tidak masuk akal. Sialan. Sudah kubilang. Dia sekarang tak terduga. Kita hanya bisa mengakali dia, bukan menghadapinya secara langsung. Sepertinya, memenangkan kali ini, posisi teratas di peringkat surgawi, akan sedikit sulit. Tuan Miyamoto, ilmu bela dirimu saat ini benar-benar luar biasa. The film was translated and Minchen, narrated by M Media. kau harus menyusup ke aliansi seni bela diri. Apakah kau berhasil? Ilmu bela diriku terlalu buruk. Sulit untuk mendapatkan pengaruh. Di dalam aliansi seni bela diri, Minchen, ayahmu Su Yuntian. Waktu itu kerjasamanya sangat bagus. Meskipun dia sudah meninggal. Tapi kau bisa terus bekerja sama dengan kami. Tak akan ada perlakuan tidak adil padamu. Ya, Tuan Miyamoto. Bagaimana kalau kau mengajariku ilmu bela diri? Aku ingin menjadi muridmu untuk membalas dendam ayahku. Bakatmu terlalu buruk. Tidak cocok untuk mempelajari. Milikku. Seni bela diri tak tertandingi. Lihat. Aku punya hadiah. Ini untukmu.
Cincin jempol ini terlihat sangat berharga. Ini gyo kualitas terbaik. Aku masih memohon Tuan Miyamoto untuk menerimaku sebagai muridmu. Kau kembali dulu. Di lain hari, aku akan mengajarimu seni bela diri. Terima kasih Tuan Miyamoto. Terima kasih banyak. Ini adalah cincin jempol permaisuri Daxia. Bagaimana bisa ada di tangan Su Mingchen? Kita bisa membuat sesuatu darinya. Mengapa permaisuri belum juga datang? Aku memprotes. Hentikan. Aku ingin bertemu Yang Mulia Permaisuri. Yang Mulia Permaisuri sedang sibuk dengan tugas resmi dan tidak punya waktu untuk menemuimu. Aku memprotes. Atas nama Kedutaan Besar Huaguo, aku memprotes militer Daxia. Seniman bela diri Huaguo kami hanya ambil bagian di majelis seni bela diri, memajukan pertukaran budaya kedua negara. Beberapa seniman bela diri Huaguo itu mengganggu wanita tak bersalah dan dibunuh oleh kerabat mereka. Mereka pantas mati. Apa yang kau proteskan? Wanita yang hilang tak bersalah belum ditemukan. Pengawasan tidak bisa dicabut. Hilangnya wanita Daxia kalian, apa hubungannya dengan Huaguo kami? Apakah kau punya bukti bahwa kami yang melakukannya? Biar ku beritahu. Lihat ini apa? Ini adalah cincin jempol permaisuri Daxia kalian. Jika kau tidak mencabut pengawasan, aku tidak akan mengembalikannya kepadamu. Serahkan Yang Mulia Permaisuri. Jika tidak Daxiaku, pasukan 300.000 akan meratakan Huaguo kalian. Dan semua rakyat Huaguo di dalam perbatasan Daxia akan dibantai. Ya, Yang Mulia Permaisuri ada di tangan kami. Cepat, cepat serahkan 10 kota di Laut Timur kepada kami. Jika tidak, jangan harap bisa melihat Yang Mulia Permaisuri. Aku rasa kau mencari mati. Berani dari negeri pulau kecil timur. Berani Sentun. Permaisuri Daxiaku. Beraninya kau. Tahun-tahun belakangan ini, Daxia kami terlalu baik padamu. Kalian semua sudah lupa kekuatan pasukan Daxia kami. Bajingan, permaisuri kalian mengagumi prajurit Huaguo kami. Sekarang menginap sebagai tamu. Kok bisa bilang kami sentuh dia? Lancang. Berani hina Yang Mulia Permaisuri. Kau mencari mati. Kau pukul sampai mati pun tak berguna. Aku mati. Yang Mulia Permaisuri tidak akan pernah kembali. Aku akan membantaimu. Bicara. Apa yang kau inginkan untuk membebaskan Yang Mulia Permaisuri? 10 kota sudah kubilang. Serahkan 10 kota kepada kami. Mimpi saja. Tidak akan pernah. Aku tidak keberatan sekarang mengirim kalian berdua pulang. Saya bisa menawarkan proposal yang masuk akal. Bicaralah. 5 hari dari sekarang, di final turnamen seni bela diri. Jika seniman bela diri Daxia kalian bisa mengalahkan pendekar pedang Huaguo saya, kami akan kembalikan permaisuri kepada kalian. Jika kalian kalah, jujur saja, serahkan 10 kota kepada saya. Tidak mungkin. Setujui persyaratannya. Pertama, pastikan Yang Mulia aman. Miyamoto Z sudah jadi pendekar pedang. Dia juara peringkat surgawi 2 tahun lalu. Bagaimana mungkin kita bisa mengalahkannya? Dewa Pembunuh Malam sudah muncul. Kita pasti akan memenangkan putaran ini. Benarkah? Apakah berita itu bisa dipercaya? Benar sekali. Kalian tidak tahu ini. Dewa Pembunuh Malam sebenarnya adalah suami Yang Mulia. Kemarin 2 murid, Miyamoto Z, juga dibunuh olehnya. Itu menjelaskan semuanya. Dia pasti tahu tentang hilangnya Yang Mulia. Dia sudah bergerak. Yang perlu saya lakukan sekarang adalah mengulur waktu orang-orang Huaguo. Kita tidak bisa membiarkan mereka mendahului. Mengulur waktu Dewa Pembunuh Malam. Bagus. Kalau begitu sudah beres. Persyaratan ini, bagaimana kalian bisa memikirkannya? Bukankah ini sama saja mencari mati? Tenanglah. Kami memiliki pedang suci Miyamoto Z. Apa yang perlu ditakutkan? Terakhir kali kami nomor 1 peringkat surgawi. Adik laki-laki saya tidak bisa kalahkan Dewa Pembunuh Malam. Dia muncul lagi. Apel. Kapan ini terjadi? Baru tadi malam. Dia sudah mengunjungi kami. Seni bela dirinya tak terduga. Lagi pula, di mana permaisuri sekarang? Kami juga tidak tahu. Di mana cincin jempolnya? Permaisuri ada di sana. Su Mingchen,
Baiklah, brilian. Bagus. Dengan permaisuri di tangan kita, kita sudah berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Sudahkah kalian memutuskan? Setuju dengan persyaratan kami? Baiklah, kami setuju. 5 hari kemudian, kita akan bertemu di turnamen seni bela diri. Selama waktu ini, jika Yang Mulia Permaisuri kehilangan sehelai rambut pun, saya akan meratakan hua gua kalian. Setuju? Ayah tunanganmu, Lin Shishui. Saya bertarung dengannya 5 tahun. Dia pasti tidak akan melepaskan saya. Kau telah menyinggung permaisuri dan sang pembunuh. Sekarang kau adalah seorang pendosa Daxia. Saya bisa bersumpah setia kepada Yang Mulia Kaisar. Murid Anda bersumpah setia sampai mati kepada Yang Mulia Kaisar dan kepada guru. Kau bisa menggunakan tunanganmu untuk menghadapinya. Benda ini. Ambil ini. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Dia benar-benar permaisuri saat ini. Apa yang telah aku lakukan adalah kejahatan berat dengan hukuman 9 generasi. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Kakak Ming Cheng, apa yang harus aku lakukan sekarang? Dia benar-benar permaisuri saat ini. Kita berdua tamat. Mengapa panik? Meskipun dia adalah permaisuri, bukankah dia masih bibi Anda? Dia memiliki hubungan baik dengan ayahmu. Pergi dan mohonlah kepada ayahmu. Benar sekali. Dia terlihat seperti dia punya sesuatu dengan ayahku. Aku akan segera pergi memohon pada ayahku. Tunggu, kau datang ke ayahmu tanpa membawa apa-apa. Ini sup ginseng dari ginseng 1000 tahun. Bawalah ini untuk menghormati ayahmu. Kau selalu begitu perhatian. Aku akan pergi sekarang. Ayah. Xiao Yao. Ayah. Aku datang menemuimu. Aku dulu tidak tahu apa-apa. Aku datang untuk meminta maaf padamu. Xiao Yao, apa kau mendengar sesuatu? Aku sudah tahu semuanya. Semua orang di dunia persilatan mengatakan, ayah kau adalah pahlawan besar. Ibuku juga tidak dibunuh olehmu. Itu semua salah pahamku padamu. Benarkah? Bagus sekali. Aku sudah menunggu 5 tahun untuk hari ini. Roh ibumu di surga, melindungi keluarga kita. Dan agar kita berdamai seperti dulu. Oh benar, ayah. Bibiku dia. Apakah dia benar-benar permaisuri? Tentu saja. Ibumu adalah putri agung dinasti ini. Dulu, karena dia sangat mencintaiku. Dia akhirnya kabur dari rumah. Kalau tidak dia jadi permaisuri berkuasa. Aku juga anggota keluarga kekaisaran. Jadi jika aku menyinggung bibiku, dia tidak akan menyalahkanku kan? Kenapa kau sakiti perasaannya? Aku hanya membuatnya sedikit kesal. Maka dia tidak akan menyalahkanmu. Jangan khawatir. Xiao Yao. Sebenarnya, bibimu dan aku dan juga. Ayah jangan banyak bicara dulu. Ini adalah sop tonik ginseng yang kubuat untukmu. Selama bertahun-tahun ini, saat kau sakit aku juga tidak merawatmu dengan baik. Aku ingin menebus dosaku. Aku ingin menebusnya. Mengapa ayah dan anak perempuan mengatakan hal seperti itu? Kau masih muda saat itu. Dan ditipu oleh penjahat. Ayah tidak akan menyalahkanmu. Ayah berhentilah bicara. Minumlah selagi hangat. Baiklah. Xiao Yao, kau sudah dewasa sekarang. Ada beberapa hal yang harus kau ketahui kebenarannya. Sebenarnya, ayahmu aku adalah hakim Dao Surgawi, bertanggung jawab atas tatanan dunia persilatan, dan mengawasi dunia, karena aku membunuh terlalu banyak penjahat keji. Aku diberi gelar Dewa Pembunuh Malam. Sama seperti dulu, Su Yuntian berkolusi dengan orang-orang dari Huaguo dan penjahat dunia persilatan. Ketika aku pergi memburunya, aku tidak menyangka dia menggunakan ibumu sebagai sandera. Ibumu dibunuh olehnya. Keluarga kita, keluarga Su,
memiliki dendam darah yang mendalam. Benarkah? Jati tindakan Su Mingchen padaku juga palsu. Su Mingchen adalah orang di seluruh dunia yang paling menginginkanku mati. Ayah, semangkuk obat ini diberikan olehnya. Apa? Ayah. Hei ayah. Kau baik-baik saja. Aku diracuni racun kuat. Aku akan membantumu cari penawar. The film was translated and narrated by M Media. Masih mencoba pergi. Miyamoto Z. Kau dibalik semua ini. Ini adalah racun unik dari Huaguoku. Tidak ada penawar di dunia ini. Ayah. Ayah. Ini semua salahku. Karena percaya bajingan Su Mingchen. Mingchen, sekarang adalah muridku. Posisi teratas di peringkat surgawi. Sekarang milikku. Ayah. Ayah. Ini semua salahku. Ayah. Ini adalah yang dulunya tak terkalahkan. Dewa Pembunuh Malam. Sekarang, aku adalah nomor 1 sejati di peringkat surgawi. Aku sudah menunggu hari ini sejak lama. Ini semua salahku. Ayah. Kau benar-benar tercela dan tidak tahu malu. Kau tidak bisa mengalahkan ayahku menggunakan cara serendah itu. Cara yang bisa menang adalah semua cara yang baik. Xiao Ying, mungkin aku tidak bisa membantumu menang pertempuran penentu. Aku minta maaf. Ayah. Kakak Sui. Apa kau baik-baik saja? Besok adalah hari duelmu dengan Miyamoto Z. Aku percaya padamu. Kau pasti akan menang. Dewa Pembunuh Malam. Putrimu cukup baik. Prajurit Huaguo kami akan sangat menyukainya. Setelah kau mati, aku akan menganugerahkannya kepada bawahanku. Pertarungan seperti ini agak membosankan. Aku akan mengakhirinya lebih cepat. Sepertinya tidak ada cara lain. Aku hanya bisa menguras energi tubuhku, meninggalkan penyakit permanen. Teknik kultivasi macam apa ini? Aku tidak peduli trim apa yang kau mainkan. Mati saja. Hei ayah. Ayah. Bukan apa-apa. Ayo pergi dulu. Adik-adik. Adik. Apa yang ingin kau lakukan? Dewa Pembunuh Malam. Kami tidak bermaksud jahat. Kami di sini untuk membantumu. Jika kalian ingin membalas dendam, sekaranglah saatnya. Tidak. Besok adalah pertarungan penentuanmu vs Huaguo. Kami perlu menyembuhkan lukamu. Benarkah? Kau sebaik itu. Xiao Yao. The film was translated percaya mereka. and narrated by M Media. Ayah.
Organ dalam Miyamoto. Semuanya hancur. Bahkan banyak tulangnya patah. Dia mungkin tidak akan bertahan malam ini. Adik, kau harus bertahan. Aktifkan seni reinkarnasi segera. Ya. Seni reinkarnasi. Aktifkan. Berhasil. Aku telah menembus. Aku menjadi lebih kuat. Dewa pembunuh malam. Besok akan menjadi hari kematianmu. Terima kasih para ketua sakti yang terhormat. Atas penyembuhan lukaku, kebaikan ini akan kuingat. Ini semua demi negara. Aku tidak melakukan ini demi kau. Jika kau tidak menang besok, lihat caraku menyelesaikanmu. Aku punya penawar pusaka keluarga di sini. Ini bisa menyembuhkan semua racun. Cobalah. Racun yang menimpaku, racun rahasia racikan Huaguo. Tidak ada penawarnya. Para senior barusan membantuku mengalirkan, dan racunnya sebagian besar sudah ditekan. Dewa pembunuh malam, kita akan berpisah di sini. Hajar bajingan Huaguo itu. Pasti. Ayah. Aku minta maaf. Ini semua salahku. Xiao Yao, bangunlah dulu. Aku tidak akan bangun. Ini semua salahku. Karena mempercayai Su Mingcheng, anjing pengkhianat ini. Kau bangun dulu. Lihat. Bukankah aku baik-baik saja sekarang? Kau membohongiku. Racun ampuhmu. Itu sama sekali belum hilang. Itu hanya ditekan sementara. Begitu kau pakai kekuatanmu besok, itu akan kambuh lagi. Kau lihat sendiri hari ini. Miyamoto sudah lumpuh olehku. Besok, tak satu pun dari Huaguo bisa bertarung. Tapi, Bibi pasti akan menyalahkanku kan? Kali ini, aku benar-benar keterlaluan. Jangan khawatir. Sebenarnya, hubungan antara dia dan aku. Aku tahu itu. Kau pasti telah merayu Bibi. Tidak. Kau pasti mengandalkan ilmu bela dirimu yang terbaik di dunia dan memaksakan dirimu padanya. Kali ini, aku tidak akan memaafkanmu lagi. Xiao Yao, dengarkan aku. Sebenarnya kaisar sebelumnya berniat menikahkan bibimu denganku. Dan ibumu mewarisi gelar permaisuri. Mungkin dia masih muda saat itu. Tapi dia langsung jatuh cinta padaku. Dia rela melepaskan tahta hanya untuk kawin lari denganku. Pesona terkutuk ayahmu. Tapi, ibuku yang malang. Su Yuntian tak sempat menyakiti ibumu di depanku. Pembunuh sebenarnya adalah orang lain. Sayangnya selama bertahun-tahun, aku kehilangan semua ilmu bela diriku. Dan tidak bisa menemukan pembunuhnya. Xiao Yao. Jangan khawatir. Aku akan balas dendam ibumu. Baiklah. Ayah. Kompetisi hari ini bukan hanya milik bangsa Daxia. Final turnamen seni bela diri. Pertarungan posisi puncak peringkat surgawi. Miyamoto Yuan. Taruhannya, aku tidak akan membacanya lagi. Semuanya sudah tertulis dalam surat negara. Apakah kau akan menyerah sekarang? Atau berlutut dan memohon belas kasihan? Kau. Bukankah kau kemarin dilumpuhkan oleh dewa pembunuh malam? Kalimat itu. Aku akan balas kata demi kata. Bangsa Daxia. Menyerah langsung. Atau berlutut dan memohon belas kasihan. Kau tidak diracuni. Racunmu yang sedikit itu tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Miyamoto, kau bajingan tua. Dan kau menyebut dirimu seorang guru besar, bahkan menggunakan racun. Metode serendah itu, kau mampu melakukan itu. Kau pakai racun ayahku yang kambuh untuk menyerangnya secara diam-diam.
Apa kau tidak punya rasa malu? Memegang puncak peringkat surgawi dulu sangat memalukan. Kau baru tahu itu. Orang-orang dari Huaguo selalu seperti ini. Nona Lin, jangan fitnah aku tanpa bukti. Racun itu diberikan oleh orang-orang Daxiamu. Aku hanya kebetulan lewat dan bertarung beberapa jurus dengan ayahmu. Kejahatan apa yang telah kulakukan? Kau, Apa yang terjadi? Siapa yang memberikan racun itu? racun itu diberikan oleh Su Mingcheng. Tapi racun itu dibuat khusus oleh Huaguomu. Peperangan adalah cara penipuan. Ini bahkan diucapkan orang Daxiamu. Jadi itu, Su Mingcheng dari Aliansi Seni Bela Diri. Seorang pengkhianat dan pengkhianat negara sejati. Bagaimana aku bisa begitu buta selama ini dan tidak melihatnya? Aku bahkan minum bersamanya. Kemarin kami menemukan lebih dari selusin warga Daxia ditangkap oleh mereka dan meninggal secara tidak wajar. Ketika kami urus masalah dengan mereka, mereka tetap tidak mau mengakuinya. Bagaimana kondisi mayat-mayat itu? Tidak ada luka di tubuh. Aku mengerti. Ini adalah seni rahasia Huaguo, seni reinkarnasi. Ini bisa mencuri kekuatan hidup orang lain untuk memperkuat kekuatan sendiri. Miyamoto pulih dengan cara ini. Binatang. Racun ini tidak memiliki penawar. Kau pada akhirnya akan mati di tanganku. Miyamoto, kau berlatih ilmu hitam. Kekuatanmu tidak murni, dan kau pasti akan menderita akibatnya. Miyamoto, kau membunuh warga Daxia untuk mengembangkan kekuatanmu, dan kau masih berani menyangkalnya. Membuatku mengakuinya. Apakah kau punya bukti? Bicaralah cepat. Aku akan memberitahu. Tuan Miyamoto aktifkan reinkarnasi dan mengekstrak jiwa dan kekuatan hidup dari lebih dari selusin warga Daxia. Apel. Itu terlalu jahat. Tidak heran semua tetanggaku menghilang. Pembunuh tangkap dia. Cincang mereka. Tidak bagus. Dupa ini beracun. Digabungkan dengan racun kemarin, racunnya sudah bereaksi. Tercela dan tidak tahu malu. Seseorang, pindahkan pembakar dupa itu. Dewa Pembunuh Malam. Mari lihat senjatamu sekarang. Kau sekarang. Ikan di atas talenan. Dewa Pembunuh Malam, biarkan dia pergi. Anda tidak bisa membunuhnya. Su Mingcheng, bahkan sekarang, kau masih begitu delusi. Kau masih bantu orang Huaguo. Dia adalah guruku, yang mengajariku seni bela diri tiada tara. Jika itu Anda, siapa yang akan Anda bantu? Su Yuntian, berbuat jahat dengan Huaguo terhadap bangsamu. Dia pantas mati 1000 kali. Omong-omong, saya baru teringat sesuatu. Apakah Anda masih berpikir bahwa yang membunuh ibumu adalah ayahmu sendiri? Biarkan saya memberitahu Anda. Sebenarnya sayalah yang membunuhnya. Saya hanya ingin melihat kalian ayah dan anak saling membunuh. Terakhir kali percobaan racun itu hampir berhasil. Sayang sekali. Aku akan membunuhmu. Apakah Anda berani? Jika aku punya pisau sekarang, aku akan melawannya sampai mati. Tanpa diduga, aku santai ambil murid yang tanpa diduga pada saat krusial memainkan peran penting. Dewa Pembunuh Malam, demi putrimu, terimalah saja takdirmu. Aku bisa membiarkan muridku mengampuni nyawanya
Dewa Pembunuh Malam. Meskipun saya tidak bisa membunuhmu, selama 5 tahun terakhir ini, dengan bantuan wanita ini, menyiksamu setiap hari, bisa dianggap sebagai balas dendam. Itu sepadan. Sepadan. Aku benar-benar terlalu bodoh. Ayah. Ibu. Aku minta maaf. Su Mingchen. Jangan merayakan terlalu cepat. Ilmu kultivasi yang diajarkan padamu, semuanya palsu. Kalau tak percaya, alirkan energimu. The film was translated and narrated by M Media. Yu Yao, Anda tidak bisa membunuh saya. Apakah Anda lupa bagaimana sebelumnya? Kita sangat mencintai satu sama lain. Tamparan ini adalah untukmu yang membunuh ibuku. Tamparan ini adalah untukmu yang menyiksa ayahku. Tamparan ini adalah untukmu yang menipu perasaanku. Sekarang, aku akan membunuhmu. Xiao Yao, tunggu. Serahkan dia ke permaisuri. Baiklah. Mengerti. Kalian semua turunlah. Jangan naik. Metode menguras potensi. Ada batas waktunya. Waktu hampir habis. Cepat dan bertarung sampai mati. Lin Sisroy, kau melakukannya dengan sangat baik. Kau adalah hakim yang luar biasa. Dengan ini, aku menyatakan, Su Mingchen bersalah atas kejahatan terberat, dan seluruh klannya akan dimusnahkan. Hua Guo menyerah, dan akan membayar upeti setiap tahun, menjadi negara bawahan Daxiaku. Dewa Pembunuh Malam, gelar untuk menyembunyikan identitas. Mulai hari ini, identitas asli Ling Sisui akan dipulihkan. Hakim Dao Surgawi, pada saat yang sama. Dia juga suamiku. Mulai sekarang, era dua orang bijak akan dimulai. Suamiku, apa kau puas? Diperkirakan bahwa puluhan tahun damai dan makmur. Aku juga harus menikmati kebahagiaan surgawi. Xiao Yao, ayah menyerahkan beban ini padamu. Apakah kau bersedia? Aku bersedia.